Kompetensi itu adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada kompetensi pedagogik ini dibagi menjadi 5 level. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pak Derinto. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membagikan sebuah informasi yang berisi penjelasan berkaitan dengan kamus model kompetensi guru yang perlu diketahui oleh guru-guru pada saat ini. Baik Bapak Ibu semuanya, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan Bapak Ibu subscribe untuk berlangganan informasi penting di dalam dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu semuanya, kompetensi pedagogik itu didefinisikan bahwasanya kompetensi itu adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada kompetensi pedagogik ini dibagi menjadi 5 level kompetensinya. Level 1 itu deskripsi levelnya adalah memahami konsep lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajaran efektif dan strategi asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Untuk level 2 yaitu melakukan upaya berupa strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajaran efektif dan strategi asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Untuk kompetensi level 3 pada pedagogik adalah mengevaluasi penggunaan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajaran efektif, strategi asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik, serta merancang perbaikannya. Sedangkan untuk level 4 adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajaran efektif dan strategi asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Untuk level 5 yaitu membimbing rekan sejawat dalam menggunakan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajaran efektif dan strategi asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Adapun indikator dan level kompetensinya. Yang pertama adalah 1.1 lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Untuk level 1 yaitu memahami penting dan manfaat lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Level 2 yaitu menerapkan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu mengevaluasi strategi implementasi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik dan merancang perbaikannya. Level 4 yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait strategi implementasi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Untuk level 5 yaitu membimbing rekan sejawat dalam melakukan strategi implementasi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Untuk 1.2 yaitu pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Level 1 yaitu memahami penting dan manfaat pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Level 2 yaitu menerapkan pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik.
Level 3 yaitu mengevaluasi pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik dan merancang perbaikannya. Untuk level 4 yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pemilihan strategi implementasi pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Untuk level 5 yaitu membimbing rekan sejawat dalam melakukan strategi implementasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 1.3 yaitu berisi tentang asesmen, umpan balik, dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Untuk level pertama yaitu memahami pentingnya manfaat asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Level 2 melakukan asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Untuk level 3 yaitu mengevaluasi asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik dan merancang perbaikannya. Untuk level 4 yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pelaksanaan asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Untuk level 5 yaitu membimbing rekan sejawat dalam melakukan asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Untuk kompetensi kepribadian, kompetensi kepribadian didefinisikan sebagai berikut. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kemampuan kepribadian tersebut dilakukan melalui refleksi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai guru sesuai kode etik profesi dan berorientasi pada peserta didik. Untuk level 1 yaitu memahami konsep kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi serta orientasi yang berpusat pada peserta didik. Level 2 yaitu menggunakan strategi dalam mengelola kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi serta orientasi yang berpusat pada peserta didik. Untuk level 3 yaitu mengevaluasi penggunaan strategi dalam mengelola kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi serta orientasi yang berpusat pada peserta didik dilengkapi dengan perancangan perbaikannya. Sedangkan untuk level 4 yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan strategi untuk mengelola kematangan moral, emosi, spiritual sehingga dapat berperilaku sesuai dengan kode etik guru, dan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi serta orientasi yang berpusat pada peserta didik. Sedangkan untuk level 5 yaitu membimbing rekan sejawat dalam menggunakan strategi untuk mengelola kematangan moral, emosi, dan spiritual sehingga dapat berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi serta orientasi yang berpusat pada peserta didik. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut. 2.1 yaitu kematangan emosi, moral, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Yang pertama, level 1 yaitu memahami pentingnya manfaat, kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Level 2 yaitu menerapkan perilaku yang mencerminkan kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Untuk level 3 yaitu mengevaluasi perilaku yang mencerminkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru dan merencanakan perbaikannya. Untuk level 4 yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait penerapan perilaku yang mencerminkan kematangan moral, emosi, spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Untuk level 5 yaitu
membimbing rekan sejawat dalam menerapkan perilaku yang mencerminkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru. 2.2 yaitu pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Untuk level pertama yaitu memahami penting dan manfaatnya pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Level 2 yaitu menerapkan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Level 3 yaitu mengevaluasi penerapan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi serta merancang perbaikannya. Untuk level 4 yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait penerapan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Untuk level 5 yaitu membimbing rekan sejawat dalam membudayakan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Untuk kompetensi 2.3 yaitu berorientasi berpusat pada peserta didik. Untuk level pertama yaitu memahami pentingnya menempatkan peserta didik sebagai pusat dari pembelajaran. Level 2 yaitu membiasakan pentingnya menempatkan peserta didik sebagai pusat dari pembelajaran. Level 3 yaitu mengevaluasi kebiasaan dalam menempatkan peserta didik sebagai pusat dari pembelajaran dan merancang perbaikannya. Untuk level 4 yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait kebiasaan dalam menempatkan peserta didik sebagai pusat dari pembelajaran. Untuk level 5 yaitu membimbing rekan sejawat dalam meningkatkan kebiasaan untuk menempatkan peserta didik sebagai pusat dari pembelajaran. Kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Di dalam kompetensi sosial ini memiliki definisi adalah bahwasanya kompetensi sosial itu adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dilakukan dalam pembelajaran dan pengembangan diri. Adapun level kompetensi dan deskripsinya adalah sebagai berikut. Level 1 yaitu memahami konsep kolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran, keterlibatan orang tua atau wali dan masyarakat dalam pembelajaran, serta keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas. Yang kedua, level 2 yaitu menggunakan strategi kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, keterlibatan orang tua atau wali dan masyarakat dalam pembelajaran, serta keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas. Untuk level 3 yaitu mengevaluasi penggunaan strategi kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, keterlibatan orang tua atau wali dan masyarakat dalam pembelajaran, serta keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas serta merancang perbaikannya. Untuk level 4 yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan strategi kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, keterlibatan orang tua atau wali dan masyarakat dalam pembelajaran, serta keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas. Untuk level 5 yaitu membimbing rekan sejawat dalam menggunakan strategi kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, keterlibatan orang tua atau wali dan masyarakat dalam pembelajaran, serta keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas. Berikut ini adalah kompetensinya, indikatornya ya, dan level kompetensinya untuk 3.1 yaitu kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Untuk level 1 yaitu memahami fungsi kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Level 2 yaitu melakukan kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
Yang ketiga, mengevaluasi strategi kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan merancang perbaikannya. Untuk level 4 yaitu berbagi praktik baik dengan rekan sejawat terkait strategi kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang level 5 yaitu membimbing rekan sejawat dalam melakukan strategi kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 3.2 yaitu keterlibatan orang tua, wali, dan masyarakat dalam pembelajaran. Untuk level 1 yaitu memahami penting dan manfaat keterlibatan orang tua atau wali dan masyarakat dalam pembelajaran. Untuk level 2 yaitu melibatkan orang tua atau wali dan masyarakat dalam pembelajaran. Untuk level 3 yaitu mengevaluasi pelibatan orang tua atau wali dan masyarakat dalam pembelajaran dan merancang strategi pelibatan yang lebih efektif. Level 4 yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pelibatan orang tua atau wali dan masyarakat yang efektif dalam pembelajaran. Untuk level 5 yaitu membimbing rekan sejawat untuk dapat melibatkan orang tua atau wali dan masyarakat secara efektif dalam pembelajaran. 3.3 yaitu keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran. Level 1 yaitu memahami pentingnya keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. Untuk level 2 yaitu berperan dalam organisasi profesi jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. Untuk level 3 yaitu mengevaluasi peran dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk mengoptimalkan keterlibatan dalam peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. Untuk level 4 yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait peran yang optimal dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. Untuk level 5 yaitu membimbing rekan sejawat untuk berperan lebih optimal di organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. Yang terakhir yaitu adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional didefinisikan sebagai kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Kemampuan penguasaan materi tersebut untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan pengorganisasian konten pengetahuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Untuk level 1 yaitu memahami pengetahuan, konten pembelajaran dan cara mengajarkannya pengetahuan, karakteristik peserta didik yang mempengaruhi cara belajarnya, serta pengetahuan komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran. Untuk level 2 yaitu menggunakan pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya, pengetahuan karakteristik peserta didik yang mempengaruhi cara belajarnya, serta pengetahuan komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajarannya. Pada level 3 yaitu mengevaluasi penggunaan pengetahuan, konten pembelajaran, dan cara mengajarkannya, pengetahuan karakteristik peserta didik yang mempengaruhi cara belajarnya, serta pengetahuan komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran serta merancang perbaikannya. Untuk level 4 yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya, pengetahuan karakteristik peserta didik yang mempengaruhi cara belajarnya, serta pengetahuan komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran. Untuk level 5 yaitu membimbing rekan sejawat dalam menggunakan pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya, pengetahuan karakteristik peserta didik yang mempengaruhi cara belajarnya, serta pengetahuan komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran. Berikut adalah rincian
indikator kompetensinya. Untuk 4.1 yaitu pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. Untuk level 1 yaitu memahami konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. Level 2 yaitu menggunakan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. Untuk level 3 yaitu mengevaluasi konten pembelajaran dan merancang cara perbaikannya. Untuk level 4 yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. Untuk level 5 yaitu membimbing rekan sejawat dalam meningkatkan pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. 4.2 yaitu karakter dan cara belajar peserta didik. Memahami pengetahuan tentang karakter yang akan mempengaruhi cara belajar peserta didik. Untuk level 2 yaitu menggunakan pengetahuan dalam menentukan karakteristik yang akan mempengaruhi cara belajar peserta didik. Level 3 yaitu mengevaluasi pengetahuan dalam menentukan karakteristik yang akan mempengaruhi cara belajar peserta didik dan merancang perbaikannya. Untuk level 4 yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pengetahuan dalam menentukan karakteristik yang akan mempengaruhi cara belajarnya peserta didik. Untuk level 5 yaitu membimbing rekan sejawat dalam meningkatkan pengetahuan dalam menentukan karakteristik yang akan mempengaruhi cara belajar peserta didik. 4.3 yaitu berkaitan dengan kurikulum dan cara menggunakannya. Untuk level 1 yaitu memahami komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran. Untuk level 2 yaitu menggunakan pengetahuan tentang komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran. Level 3 yaitu mengevaluasi pengetahuan tentang komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran dan merencanakan perbaikannya. Untuk level 4 yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pengetahuan tentang komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran. Untuk level 5 yaitu membimbing rekan sejawat dalam meningkatkan pengetahuan tentang komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran. Nah, Bapak Ibu semuanya, demikianlah informasi bagaimana Bapak Ibu mengetahui berkaitan dengan kompetensi yang ada pada model kompetensi guru yang terbaru. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa dengan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.